Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bia Alia Ladiku dari jurusan Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. NIM saya 08401425 142. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Materi yang pertama yaitu pendidikan Pancasila berlandaskan historis, kultural, yuridis, dan filosofis untuk mencapai tujuan nasional, yaitu membentuk karakter mahasiswa Pancasila yang mampu menganalisis masalah bangsa dengan pemikiran berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki sikap, pemikiran, dan tindakan yang selaras dengan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis berakar pada fakta sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Landasan kultural berdasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku dan disepakati dalam masyarakat Indonesia seperti adat istiadat, kepercayaan, dan kesenian. Landasan yuridis merujuk pada landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Landasan filosofis mengacu pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan kesatuan nilai-nilai filosofis yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan nasional, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Tujuan di perguruan tinggi, memperkuat Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui revitalisasi nilai-nilai dasarnya, mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan, memberi pemahaman dan penghayatan jiwa Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara, mempersiapkan mahasiswa untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah bangsa berdasarkan sistem pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kompetensi yang diharapkan, mahasiswa memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa mampu mengembangkan karakter Pancasila yang tercermin dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai persoalan bangsa dan mencari solusi melalui cara berpikir yang berlandaskan Pancasila. Materi yang kedua, perjuangan bangsa melawan penjajah sebelum abad 20 dan perjuangan nasional sebelum abad 20. Perjuangan kedaerahan. Perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan dipimpin oleh tokoh lokal, raja atau pemimpin agama, menggunakan senjata tradisional dan mudah dipecah belah oleh Belanda melalui politik divide et impera atau adu domba. Contoh perlawanan Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar. Abad 20, perjuangan nasional atau modern. Perjuangan berubah menjadi bersifat nasional, terkoordinasi, dan menggunakan strategi organisasi modern. Budi Utomo, Syarikat Islam. Fokus perjuangan bergeser dari perang fisik ke diplomasi dan pendidikan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Kronologi proklamasi kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pengasaan Timur 56 Jakarta. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melibatkan perjuangan fisik seperti pertempuran Surabaya 10 November, Bandung Lautan Api, melawan sekutu dan Belanda NICA, serta perjuangan diplomasi melalui meja perundingan Linggarjati Eindhoven Roem yang puncaknya adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag yang mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh 27 Desember 1949. Kronologi perumusan dan pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Pancasila. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk Maret 1945. Sidang 1 BPUPKI Mei sampai Juni 1945. Pak tokoh Muhammad Yamin Supomo Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara. 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan konsep Pancasila. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila.
Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD dan sila pertama Pancasila. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang 2 BPUPKI Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar termasuk Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menggantikan BPUPKI setelah dibubarkan. 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama setelah proklamasi. Mereka mengesahkan mengubah sila pertama Piagam Jakarta dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Materi yang ketiga, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara singkat adalah sejarah panjang adaptasi dan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia melalui 4 periode utama. Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1966 penerapan sistem parlementer di awal, lalu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan fokus kekuasaan terpusat pada presiden, demokrasi terpimpin. Orde Baru 1966 sampai 1998, Undang-Undang Dasar 1945 dimutlakkan dan ditafsirkan sesuai kepentingan rejim untuk stabilitas politik. Reformasi 1998 sampai sekarang dilakukan 4 kali amandemen, 1999 dan sampai 1999 sampai 2002 untuk memperkuat demokrasi, menegakkan HAM, dan membatasi kekuasaan eksekutif. Perkembangan pemikiran manusia dalam mensikapi fenomena alam secara singkat adalah pergeseran cara pandang dari mitos dan spiritualisme, percaya pada kekuatan gaib atau dewa-dewi untuk menjelaskan fenomena alam. Sains modern menggunakan metode ilmiah, pengamatan, dan penelaahan logis untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan fenomena alam. Etika lingkungan memandang alam secara terintegrasi dengan aktivitas manusia, menekankan tanggung jawab dan keberlanjutan. Materi yang keempat, pengertian sistem dan unsur-unsur sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan, bekerja sama, dan saling ketergantungan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama. Unsur-unsur sistem. Sebuah sistem umumnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Tujuannya, target akhir yang ingin dicapai oleh sistem. Komponen atau elemen, bagian-bagian yang membentuk sistem secara keseluruhan. Interaksi atau hubungan, keterkaitan dan kerjasama antar komponen. Keterpaduan, semua komponen berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan terpisah-pisah. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang sistematis, hierarkis, dan logis. Pancasila adalah sebuah sistem filsafat, bukan sekedar kumpulan 5 sila yang berdiri sendiri. Sila-sila Pancasila membentuk kesatuan yang utuh dengan ciri-ciri sistematis, hierarkis, dan logis. Kesatuan yang sistematis. Kelima sila Pancasila memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik yang harmonis. Sila 1 menjiwai sila 2, sila 3, 4, dan 5. Demikian pula sebaliknya, tidak ada sila yang boleh dikesampingkan, karena menghilangkan satu sila berarti merusak keseluruhan sistem Pancasila sebagai dasar negara. Kesatuan yang hierarkis atau bertingkat. Sila-sila Pancasila disusun secara bertingkat dan berjenjang. Susunan ini menunjukkan prioritas dan landasan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sumber utama yang melandasi dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilandasi oleh sila 1 dan melandasi sila 3, 4, dan 5. Dan seterusnya hingga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan keempat sila sebelumnya dalam kehidupan bernegara. Kesatuan yang logis atau masuk akal. Urutan sila-sila tersebut bersifat logis dan rasional. Kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa landasan ketuhanan yang Maha Esa, tidak mungkin ada persatuan tanpa menjunjung tinggi kemanusiaan. Tidak mungkin mencapai keadilan sosial tanpa persatuan dan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Secara singkat, Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang mencakup aspek Tuhan, sila pertama, manusia, sila kedua, bangsa atau negara, sila 3 dan 4, dan sila dan keadilan, sila kelima. Materi yang kelima, unsur-unsur Pancasila sebagai suatu sistem filsafat.
Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri sistem dan mengandung pemikiran mendalam mengenai hakikat, keberadaan manusia, alam, Tuhan, dan masyarakat yang diwujudkan dalam 5 sila yang saling terkait secara logis. Unsur-unsur utama dalam filsafat Pancasila mencakup landasan-landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis mempertanyakan hakikat keberadaan Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila bersumber pada manusia Indonesia itu sendiri yang memiliki unsur kodrat individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan atau monopluralis. Epistemologis membahas sumber pengetahuan Pancasila. Sumber utamanya adalah pengalaman empiris, kearifan lokal, dan budaya bangsa Indonesia yang direfleksikan menjadi nilai-nilai filosofis. Aksiologis membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai ini seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan nilai dasar, instrumental, dan praksis yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Perbandingan filsafat Pancasila dengan sistem filsafat lainnya di dunia. Pancasila versus liberalisme. Pancasila menolak individualisme ekstrem liberalisme. Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, berlandaskan ketuhanan. Pancasila versus komunisme. Pancasila menolak ateisme dan materialisme komunisme. Pancasila menekankan persatuan dan keadilan sosial yang berakar pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab. Pancasila versus fasisme. Pancasila menolak supremasi bangsa atau ekstrem fasisme. Pancasila menekankan nasionalisme yang humanis, menghargai pluralitas, dan mengedepankan demokrasi musyawarah. Intinya, Pancasila menyelaraskan nilai spiritual, sosial, dan individu secara harmonis berakar dari budaya asli Indonesia. Materi yang keenam, inti isi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Inti sila pertama adalah pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap eksistensi Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara ateis. Ia menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, serta mendorong sikap saling menghormati antar umat beragama. Inti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti sila kedua adalah pengakuan hak dan martabat manusia yang setara. Sila ini menuntut adanya perlakuan adil terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menolak penjajahan dan diskriminasi, serta menegakkan kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari masyarakat dunia yang beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Inti sila ketiga adalah semangat nasionalisme, persatuan, dan keutuhan bangsa Indonesia. Sila ini mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mendorong sikap rela berkorban dan cinta tanah air dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inti sila keempat adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi Pancasila. Pengambilan keputusan utama dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau konsensus yang dilandasi oleh akal sehat dan hikmat kebijaksanaan, bukan sekedar voting mayoritas mutlak. Sila ini menolak sistem diktator atau otoriter. Inti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti sila kelima adalah perwujudan keadilan dalam segala aspek kehidupan, mau ekonomi, sosial, politik, budaya, yang menjadi tujuan akhir pembangunan nasional. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, sikap gotong royong, membantu yang lama, serta menghindari gaya hidup mewah dan pemerasan terhadap pihak lain. Materi yang ketujuh, etika adalah cabang filsafat tentang baik buruk perilaku manusia. Etika politik mengkhususkan pada perilaku dalam bernegara dan menjalankan kekuasaan. Pancasila sebagai sistem etika didasarkan pada 3 teori utama: teleologis atau tujuan, tindakan dinilai baik jika mencapai tujuan nasional, keadilan sosial; deontologis atau kewajiban, tindakan dinilai baik jika sesuai aturan atau kewajiban moral, musyawarah mufakat atau HAM; keutamaan atau karakter, fokus pada pengembangan karakter baik religius, adil, nasionalis bagi warga dan pemimpin. Pancasila menggabungkan ketiga pendekatan ini untuk menjadi panduan moral yang utuh bagi bangsa Indonesia. Materi yang ke-8, etika politik adalah cabang etika yang membahas prinsip-prinsip moralitas dalam kehidupan bernegara yang mencakup perilaku pejabat publik, kebijakan pemerintah, dan penggunaan kekuasaan agar tetap sesuai dengan norma moral dan kepentingan publik. Penerapan etika politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila secara praktis dalam kehidupan politik mencakup hal-hal berikut.
1. Ketuhanan, menuntut agar kebijakan politik dilandasi oleh nilai moral agama, menjunjung tinggi toleransi dan menolak diskriminasi berdasarkan agama. Sila kedua, kemanusiaan, mengharuskan pejabat negara memperlakukan rakyat secara adil, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menolak segala bentuk penindasan politik. Sila ketiga, persatuan, menuntut agar keputusan politik mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan bangsa di atas kepentingan partai atau golongan, serta memelihara kerukunan dalam keberagaman. Sila keempat, kerakyatan, mengharuskan penyelenggaraan kekuasaan didasari oleh prinsip demokrasi dan musyawarah mufakat, transparansi, serta akuntabilitas pertanggungjawaban kepada rakyat. Sila kelima, keadilan sosial, menuntut agar kebijakan pemerintah diarahkan pada pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia secara adil tanpa terkecuali. Materi yang ke-9, etika Pancasila, adalah pedoman fundamental yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan mengevaluasi norma-norma etika tersebut. Nah, penerapannya, etika dalam kehidupan kekayaan atau profesional. Dalam konteks pekerjaan, penerapan etika Pancasila berarti bekerja secara profesional, jujur, berintegritas, mengutamakan mutu, dan melayani dengan adil tanpa diskriminasi. Hal ini dilakukan demi kemajuan bersama yang mencerminkan nilai-nilai sila kedua, tiga, dan kelima, kehidupan kemasyarakatan atau sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, etika Pancasila diterapkan dengan menjunjung tinggi toleransi beragama, semangat gotong royong, saling menghormati, menggunakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan di lingkungan sosial, dan menjaga kerukunan. Ini mencakup nilai-nilai sila ke-1, 2, 3, dan 4. Kehidupan kenegaraan atau politik atau pemerintahan. Dalam bidang kenegaraan, etika Pancasila menuntut agar pejabat negara melayani rakyat dengan baik, bersikap adil, transparan, dan akuntabel. Dalam dapat dipertanggungjawabkan, pejabat juga wajib menolak korupsi dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau partai politik. Sejalan dengan sila ke-4 dan 5, Evaluasi kritis penerapan etika. Secara kritis, penerapan etika Pancasila dalam realitas sering menghadapi tantangan kesenjangan antara norma dan realita. Meskipun etika Pancasila mengajarkan keadilan sosial dan musyawarah, praktik korupsi, ketidakadilan ekonomi, dan polarisasi politik masih sering terjadi. Tantangan globalisasi, nilai-nilai etika Pancasila sering tergerus oleh pengaruh individualisme dan materialisme dari luar. Peran mahasiswa memiliki peran penting untuk mengawasi dan memberikan evaluasi kritis terhadap penyimpangan etika yang terjadi dalam kehidupan kekayaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, serta menjadi agen yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Materi yang ke-10, pengertian dan makna ideologi. Pengertian ideologi secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai fundamental yang sistematis, yang berfungsi sebagai panduan atau orientasi dasar bagi individu, kelompok, atau bangsa dalam bertindak, berinteraksi, dan mencapai tujuan hidupnya. Makna ideologi bagi negara, ideologi berfungsi sebagai perikat sosial, pemersatu bangsa, pemandu arah pembangunan negara, sumber motivasi, dan memberikan identitas khas yang membedakan satu negara dengan negara lainnya. Macam-macam ideologi. Ideologi dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Ideologi terbuka bersifat dinamis, inklusif, bersumber dari nilai budaya masyarakat atau konsensus, dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Contohnya Pancasila. Ideologi tertutup, bersifat kaku, dogmatis, dipaksakan dari atas oleh penguasa dan menolak pandangan lain. Contohnya komunisme di masa lalu. Ideologi komprehensif, mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya. Ideologi partikular, fokus pada aspek tertentu saja, misalnya hanya aspek ekonomi atau agama tertentu. Peranan ideologi bagi bangsa dan negara. Peranan utama ideologi meliputi persatuan, menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Legitimasi, memberikan dasar legitimasi bagi kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Orientasi, memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pembangunan nasional. Stabilitas, menjaga keutuhan dan stabilitas negara dari ancaman disintegrasi. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki karakteristik sebagai ideologi terbuka, komprehensif, reformatif, dan dinamis. Terbuka, nilainya digali dari budaya asli Indonesia dan dapat beradaptasi tanpa mengubah nilai dasarnya. Komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, reformatif dan dinamis, mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik sesuai tuntutan zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai dasar yang abadi. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, Pancasila mengambil jalan tengah yang moderat dan inklusif, berbeda dari ideologi dunia lainnya. Contohnya versus liberalisme, Pancasila menolak individualisme ekstrem, mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban sosial. Versus komunisme, Pancasila menolak ateisme dan kolektivisme totaliter, mengutamakan ketuhanan dan demokrasi. Versus sekulerisme, Pancasila menolak pemisahan total agama dan negara. Ketuhanan adalah landasan moral negara. Versus ideologi keagamaan ekstrem, Pancasila menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme, bukan negara agama tunggal. Intinya Pancasila menyelaraskan nilai spiritual, sosial, dan individu secara harmonis. Materi yang ke-11, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum. Pancasila memiliki dua kedudukan utama. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah fondasi filosofis dan ideologis negara. Semua peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti Pancasila adalah norma dasar tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia. Semua hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat 4 alinea yang mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia, tujuan negara, pernyataan kemerdekaan, dan dasar negara Pancasila. Pembukaan Undang-Undang 1995 memiliki kedudukan sebagai norma fundamental negara. Ini adalah norma tertinggi yang menjadi landasan bagi terbentuknya seluruh peraturan hukum di bawahnya, termasuk batang tubuh pasal UUD 1945 itu sendiri. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan dengan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dan menjabarkan Pancasila secara eksplisit. Pancasila tercantum secara formal pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan keduanya bersifat organik dan tidak terpisahkan. Hubungan dengan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 menjadi sumber semangat dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan kata lain, pembukaan adalah landasan filosofis, sedangkan pasal-pasal adalah penjabaran operasional dari nilai-nilai luhur yang termuat dalam pembukaan. Materi yang ke-12, isi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sistem ketatanegaraan sebelum amandemen atau Orde Baru. Kekuasaan Presiden. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, hampir tanpa batas, dan cenderung bersifat otoriter. Kedudukan MPR. MPR adalah lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat. Presiden adalah mandataris MPR. Demokrasi. Presiden dan wakil presiden dipilih secara tidak langsung oleh MPR. HAM, Perundangan Hak Asasi Manusia. Dalam konstitusi masih minimal. Sistem lembaga. Tidak ada lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi. Sistem parlemen bersifat unikameral. Sistem ketatanegaraan sesudah amandemen atau masa reformasi. Kekuasaan Presiden. Kekuasaan Presiden dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan posisinya tidak lagi sebagai mandataris MPR. Kedudukan MPR. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga setara dengan lembaga negara lainnya. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. HAM. Amandemen memasukkan bab baru tentang hak asasi manusia, pasal 28A sampai 28J untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat. Sistem lembaga diterapkan sistem checks and balance antara lembaga negara serta dibentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi konstitusionalitas undang-undang. Sistem parlemen menjadi bikameral terdiri dari DPR dan DPD. Reformasi Hukum Tata Negara. Reformasi Hukum Tata Negara adalah bagian dari agenda Reformasi 1998 yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan sistem pemerintahan di masa lalu. Realisasi hak asasi manusia. HAM. Realisasi HAM di Indonesia diperkuat secara signifikan melalui amandemen UUD 1945. Khususnya khususnya dengan adanya bab 10A, pasal 28A hingga 28J yang mengatur HAM secara komprehensif. Pasal-pasal ini menjamin berbagai hak, termasuk hak hidup, hak berkeluarga, hak atas kebebasan beragama, hak atas pekerjaan, dan hak atas keadilan hukum.
Materi yang ke-13, pengertian paradigma secara umum. Paradigma adalah suatu pandangan mendasar, kerangka berpikir atau seperangkat keyakinan fundamental yang digunakan sebagai landasan atau model acuan dalam memahami realitas, menyelesaikan masalah, dan melakukan tindakan dalam suatu disiplin ilmu atau kehidupan bermasyarakat. Paradigma berfungsi sebagai kacamata atau lensa filter yang menentukan cara kita melihat dan menafsirkan dunia. Pengertian Pancasila sebagai paradigma. Pembangunan Pancasila sebagai paradigma. Pembangunan berarti bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional Indonesia, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kehidupan beragama maupun ipteks, harus didasari, dijiwai, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan Pancasila. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mencakup bidang-bidang berikut. Yang pertama, politik. Pembangunan politik harus berdasarkan kerakyatan atau demokrasi Pancasila dan mengutamakan kepentingan nasional serta musyawarah mufakat, bukan sekadar kekuasaan sepihak. Ekonomi. Pembangunan ekonomi harus berdasarkan prinsip kekeluargaan berpihak pada rakyat banyak, ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan keadilan sosial, bukan sistem liberalisme atau etatisme murni. Sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus menghormati harkat martabat manusia, memelihara kerukunan, dan melestarikan budaya nasional di tengah arus globalisasi serta menolak diskriminasi. Hukum atau hankam. Pembangunan sistem hukum dan pertahanan keamanan harus berdasarkan keadilan dan kemanusiaan, menjunjung tinggi HAM serta mengabdi pada kepentingan rakyat dan negara, bukan alat represi penguasa. Kehidupan antar umat beragama. Pembangunan harus menjamin kebebasan beragama, menciptakan toleransi, dan mendorong kerjasama antar umat beragama dalam bingkai persatuan sila 1 dan 3. Ipteks. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mengabdi pada kemanusiaan, humanis, beretika, tidak merusak lingkungan, dan ditujukan untuk kesejahteraan bangsa. Sila 2 dan 5, bukan hanya untuk kepentingan materialisme semata. Materi yang ke-14, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah upaya untuk melakukan perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Pancasila dijadikan sebagai paradigma reformasi, ini berarti bahwa Pancasila menjadi landasan, arah, dan kerangka berpikir dalam setiap langkah reformasi. Maknanya nilai-nilai Pancasila menjadi filter dan tujuan dari setiap kebijakan dan tindakan dalam proses reformasi. Tujuannya, reformasi dilakukan bukan untuk mengganti Pancasila, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh implementasi: pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai bentuk pengalaman nilai keadilan sosial dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Kehidupan kampus mencakup segala aktivitas yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk kegiatan akademik, penelitian, kemahasiswaan, dan pengabdian masyarakat. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam semua aspek tersebut. Maknanya kampus menjadi tempat untuk menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya untuk membentuk insan akademik yang tidak hanya memiliki keunggulan intelektual tetapi juga berkarakter. Pancasila memiliki moral yang baik dan rasa kebangsaan yang kuat. Contoh implementasi: menerapkan demokrasi dalam organisasi mahasiswa, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, melakukan penelitian yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan semangat gotong royong. Nah, selanjutnya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di kampus. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati dan tidak memaksakan keyakinan agama kepada teman atau dosen yang berbeda agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak melakukan bullying atau diskriminasi kepada karena perbedaan suku, ras, atau budaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, tidak membatasi pergaulan hanya dengan teman dari daerah yang sama, melainkan bergaul dengan siapa saja. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menghargai kebebasan berpendapat dalam diskusi kelompok atau organisasi. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam setiap kegiatan. Kemudian ada contoh kasus yang terjadi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang melibatkan isu-isu hukum dan
dan hak asasi manusia yang relevan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yaitu kasus kematian mahasiswa saat Diksa Mapala 2025. Seorang mahasiswa UNG bernama Muhammad Jackson meninggal dunia setelah mengikuti pendidikan dan latihan dasar atau Diksa mahasiswa pencinta alam atau Mapala, Fakultas Ilmu Sosial. Pihak keluarga menduga korban tewas akibat kekerasan fisik karena ditemukan luka lebam dan pembekakan di tubuhnya, dan korban sempat mengeluhkan hal tersebut melalui pesan singkat sebelum meninggal. Kaitan dengan Undang-Undang Dasar, kasus ini berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, yang dijamin dalam pasal 28A dan pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pihak kampus dan panitia menghadapi sanksi administratif dan proses hukum pidana atas dugaan kekerasan yang melanggar hak konstitusional korban. Sekian materi dari yang saya ringkas dan beberapa contoh kasus dan yang ada di universitas, dan kemudian ada contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.